Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. God bless. Nah, kita lanjut lagi nih. Kita masuk fase lagi kepada Yakub. Kita udah belajar tentang Rahel dan Lea. Wah, chaosnya seperti apa itu? Gara-gara keinginan Yakub. Nah, sekarang kita masuk lagi bagaimana Yakub mencuri, menipu Laban. Gitu saudaraku. Ada banyak orang, ada banyak gereja pakai trik-trik tertentu, cara-cara tertentu. Supaya orang datang kepada ibadahnya. Tapi mereka nggak bisa disalahkan karena mereka pakai cara-cara trik tertentu. Oh enggak itu, ya rumput kami lebih hijau. Gitu saudaraku. Oh enggak itu, ya mereka kami nggak tahu dari mana. Kalau mereka datang ibadah di sini ya sudah. Tapi mereka sebenarnya melakukan promo-promo dengan cara-cara yang luar biasa. Saudaraku. Membuat pengumuman-pengumuman selebaran-selebaran. Di mana itu mengundang dengan cara-cara dunia, saudaraku. Itu yang kita harus waspadai. Kalau orang datang untuk diberkati dalam ibadah sebuah gereja, gereja apapun dimanapun itu sah hukumnya. Tetapi kalau untuk didatangkan, untuk dijadikan tinggal di gerejanya, itu yang salah. Kecuali orang itu datang sendiri, saya kok merasa nyaman, saya mendapatkan Tuhan, saya mendapatkan jawaban, itu sah hukumnya. Caranya ini loh yang salah, saudaraku. Memakai cara-cara manusia, tapi nggak bisa disalahkan. Enggak itu, mereka datang sini coba tanya, mereka datang dipaksa, enggak rela kok. Tapi diiming-imingi. Lalu diberikan namanya kata-kata, pelajaran-pelajaran yang menyatakan, oh yang lalu itu jelek, yang lalu itu buruk, yang lalu salah. Ini loh yang baru, yang bagus, ini yang benar. Oh inilah Tuhan beracara, inilah Tuhan. Yang lalu dianggap enggak ada Tuhannya. Nah itu gereja yang lalu bukan Tuhan yang diriin. Nah ini yang harus diwaspadai saudaraku. Ini yang gak benar. Gitu. Kalau mau ya is okay buka gereja. Kalau sudah terkumpul jemaat sesuai aturan sinode minimal berapa, buka aja. Pelan-pelan Tuhan kirimkan domba-domba. Dari mana gak apa-apa, asal jangan dipromoin. Jangan tebar sales. Jangan pakai cara entertain. Itu saudaraku. Biarkan Roh Kudus yang menarik jiwa-jiwa. Nah itu penting. Nah kita sekarang melangkah menuju kepada perbuatan Yakub nih saudaraku. Tolong ayatnya. Lagi katanya tentukanlah upamu yang harus kubayar maka aku akan memberikannya. Ayat selanjutnya sudah dibacakan yang lalu. Maaf saudaraku. Ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Kemudian kata Laban, baik jadilah seperti perkataanmu. Ayat 33. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari. Anggaplah itu tercuri olehku. Dia katakan itu semua. Benar ya kelihatannya ya. Coba kita lihat jalannya Yakub. Ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Lalu diasingkannya lah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang. Dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala yang ada warna putih pada badannya. Serta segala yang hitam di antara domba-domba. Dan diserahkannya lah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub mengembalakan kambing domba yang tinggal itu.
Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnya dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang yang putihnya kelihatan. Yang meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum kemana kambing domba itu datang minum. Sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Coba saudaraku perhatikan. Dibuat pakai teknologi. Otomatis lahirlah seperti yang diucapkan. Kan gak salah memang. Iya. Karena semuanya bintik-bintik, belang-belang, coreng-coreng. Semuanya. Tapi dibuat. Iya, saya nggak pernah itu datang ke sana. Saya nggak pernah gini. Tapi dibuat promo. Itulah cara si penipu Yakub. Tapi ingat, Yakub harus menerima semua akibat. Semua yang diperbuatnya akan menindih dia. Anak-anaknya akan membuat dia berkeluh kesah. Nanti kita sampai ke sana, saudaraku. Ngeri jalan hidup Yakub. Jadi jangan kejar berkat dengan cara-cara dunia. Ngeri kamu akan ditindih oleh dunia. Dan yang dipakai oleh dunia, anak-anakmu. Harta-hartamu, usahamu, benda-benda milikmu akan menindih kamu. Itu benar saudaraku. Yakub berkeluh kesah luar biasa. Sampai namanya salah satu anaknya meniduri gundiknya dia. Istri bapaknya ditidurin saudaraku. Bejat gak 12 suku ini? Bejat saudaraku. Bejat gak Abraham? Bejat. Sama gak? Sama. Coba saudaraku lihat. Betapa besarnya kasih karunia anugerah Allah itu. Betapa baiknya Allah itu. Allah itu tetap bekerja loh. Allah buka rahim Lea, Abel rahim Rahel. Allah tetap memberkati Yakub. Sampai akhirnya Yakub tua cuma bernubuat, habis itu mati dipanggil pulang sama Tuhan. Tapi dia harus menanggungkan kesalahan dia, kecurangan dia, saudaraku. Maka ada dosa yang membawa maut, ada dosa yang tidak membawa maut. Khususnya ketika meminta pengampunan kepada Tuhan. Ini dosanya Yakub, saudaraku, kecurangan. Kekayaan Yakub akhirnya habis. Allah balaskan dengan caranya dia. Saudaraku, kalau saudaraku berbuat baik, Allah balaskan dengan caranya dia. Kalau saudaraku berbuat jahat, Allah akan balaskan dengan caranya dia juga. Hati-hati saudara sampai gak sanggup loh nanti loh. Bangun ribuan gereja. Penia unggul. Founding father, mentoring. Teologi yang dilahirkan yang luar biasa. Perubahan radikal pada ibadah, semuanya menjadi baik, tapi orangnya terlempar keluar dari rohani, terlempar keluar dari gereja yang didirikan, terlempar keluar dari kumpulan gereja yang didirikan. Semuanya terlempar dia, akhirnya dia harus khotbah dari gereja-gereja kecil. Akhirnya namanya rumah sakit tutup, sekolah tutup, gereja nggak bisa nyanggup bayar ongkosnya, biayanya, anak lari mendirikan pelayanan sendiri, full timer mendirikan pelayanan sendiri, anak dengan full timer, akhirnya full timer sendiri, anak sendiri, terus perpisahan terjadi, pertikaian terjadi. Hamba Tuhan mati stroke, bergeletakan semua. Imam Eli mati kursi goyang itu, mati stroke dia. Serangan jantung, pucat, mati. Imannya tidak menyelamatkan dia dari serangan jantung. Imannya tidak menyelamatkan dia dari stroke. Pembuluh darah kepala pecah, mati. Karena tidak merawat Taman Eden. Karena makan durian montong satu itu menarik. Makan stik 1 kilo menarik. Punya gereja megah itu menarik. Punya mobil mahal itu menarik, punya rumah mahal menarik, semua menarik. Tetapi yang menarik itu apabila ular bertengger di pohon terlarang, buahnya menarik, dimakan, terima akibat.
Ada sebuah keluarga hamba Tuhan, saudaraku. Hamba Tuhan ini diberkati, saudaraku. Sehingga diberikan Tuhan hak untuk tinggal di perumahan yang mewah sekali, saudaraku. Cuman rumah hamba Tuhan ini ya tidak semewah dengan yang lain, tapi ya termasuk mewah. Perumahan itu perumahan yang sangat mewah di sebuah kota yang paling mewah sudah. Tetapi hamba Tuhan ini dipandang rendah oleh tetangganya. Kenapa? Karena hamba Tuhan ini tetap menjadi yang namanya bersihin sampah rumah, ngepel, nyapu, cuci mobil sendiri, nyapu halaman. Tetap hidup biasa. Tong sampah itu dibersihin. Padahal itu dinas kebersihan, semua itu ada, saudaraku. Di perumahan itu, ya, orang itu ya enggak kelihatan, cuma kelihatan mobilnya. Kalau ada mobilnya, orang ada mobilnya, enggak ada orang. Dan kalau mobilnya lewat, orang enggak kelihatan, ke kaca riben. Bingung lihat hamba Tuhan ini nyuciin tong sampah di depan rumah, ngosek depan rumah. Kayak orang kampung aja. Sampai dihina loh saudaraku, dikata-katain. Padahal tetangganya ada yang hamba Tuhan, ada yang anak Tuhan. Pandangan mereka sudah tidak menurut ukuran yang ditetapkan Alkitab. Yesus mencuci kaki murid-murid, saudaraku. Bukan hamba Tuhan itu pura-pura supaya terlihat seperti hamba Tuhan, tidak. Memang sehari-hari yang dikerjakan itu. Membenahi rumah ditunggui sendiri. Banyak hal yang dilakukan, saudaraku. Sehingga tetangganya bicara pada suatu kali, ngomong, Om itu jadi berkat buat kami. Yang mananya? Lalu berceritalah dia. Oh, salah satu yang dia lihat kehidupannya, Om ini diberkati Tuhan. Dan kehidupannya, mereka lihat. Setiap kali datang nyapa, halo, mau kemana? Gimana, sakit didengarkan. Gitu. Cucunya pendeta besar yang cerita itu. Menjadi saksi, beritakanlah Injil, jadilah saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Itu Yerusalem banyak kok. Ada yang melihat menjadi berkat, ada yang enggak, memusuhi. Padahal ditolong berapa kali sama hamba Tuhan ini. Ada kesulitan datang ke rumah minta tolong, walaupun orang kaya minta tolong, saudaraku. Soal elektrik, soal alat-alat enggak ngerti karena dari luar pulau. Datang minta tolong, lalu dicarikan jalan keluarnya, diambilkan teknisinya, tetap aja ya, nggak peduli. Suaminya hamba Tuhan, termasuk istrinya. Saya lihat, wow, kesombongan rohani, kesombongan kekayaan. Kenapa saudara? Karena dikoreksi gerejanya. Sebenarnya mestinya begini loh. Itu lebih elok. Kalau begini kan jadi ribut nih. Ya gak bisa nyalain juga. Marah saudaraku. Gak nyapa, gak segala. Ngata-ngatain. Hamba Tuhan. Gitu saudaraku. Nah itulah kenyataan saudaraku. Itulah Rahel dan Lea saling mengata-ngatain. Nah kita sekarang temui Yakub. Yakub itu settingan. Yakub itu strategi. Cuman ini aja. Benar ya ini ya, kamu periksa terus ya. Memang keluarnya itu, tapi dibalik itu kan diciptakan totol-totol itu sama dia. Saudaraku bisa paham ya sekarang ya. Bagaimana Yakub itu penipu. Dari menipu ayahnya dengan canggihnya dia. Sampai kepada menipu Laban. Dari mana? Dari ibunya.
Dari Ribka. Ribka itu bersaudara sama Laban, anaknya Nahor. Kakaknya Abraham. Kedua ini Abraham dan kakaknya, anaknya Terah. Bagaimana rumah tangga rusak semua. Karena perilaku daripada orang tua. Termasuk 10 anak Yakub ini. Lalu keluar lagi anaknya Rahel nih. Keluar lagi anaknya Lea, Dina. Kan Yusuf. Yusuf paling disayang ayahnya, saudaraku. Diberikan jubah yang terbaik. Anak Rahel yang pertama. Yang dikejar dikejar Yakub. Cuma 1 melahirkan anak. 4 dari budak, 6 dari Lea yang tidak dicintai. Tragis kan hidup seperti itu. Yang dicintai akhirnya menukar dengan dudaim. Memberikan kepada pesaing. Sang pesaing menganggap sewa. Malam ini kamu tidur di sini deh. Ya. Karena kamu sudah ditukar sama dudaim. Bukannya, hore, terima kasih. Ayo yang kita yang di sini, yang kamu ada di sini. Aduh besok jangan pulang ya yang. Enggak. Begitu dinginnya hubungan itu. Banyak orang-orang kaya yang hubungannya dingin. Banyak hamba-hamba Tuhan yang hubungannya dingin. Kalau sudah ngomong, kalau sudah saling berbantahnya ngeri, saudaraku. Nyaut. Yang dewasa diam tapi kelihatan matanya marah. Enggak beres rumah tangganya ini. Kelihatan dipakai Tuhan enggak beres ini. Gitu saudaraku. Nah itu yang harus kita perbaiki. Semuanya termasuk setiap orang, termasuk saya sendiri. Terus belajar, terus dikoreksi. Terus nampak itu kesalahan. Nampak bayangan gelap itu. Semua dari keinginan yang salah. Terus Tuhan ingatin, jatuh Tuhan bangkitkan. Jatuh Tuhan ambil lagi. Jalan lagi Tuhan ajarkan. Sampai dipanggil pulang. Sehingga gereja butuh koreksi. Hamba Tuhan butuh koreksi. Orang-orang kaya butuh koreksi. Setiap anak Tuhan butuh koreksi. Demikian juga mereka kekurangan butuh koreksi. Itulah firman Tuhan menerangi supaya kegelapan itu lenyap. Tapi bayangan itu ada. Ini penting saudaraku. Yakub itu jelas-jelas dia membuat kejahatan. Yang disetting kok akhirnya kok. Ayat selanjutnya. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing-kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Ya, teknologinya canggih banget nipunya dia. Orang-orang dipilih Tuhan, anak-anak Tuhan itu canggih kalau nipu itu saudaraku. Canggih saudaraku. Berbalik kata itu canggih. Membalik keadaan itu canggih saudaraku. Berbalas pantun itu canggih saudaraku. Bahasanya indah-indah. Apalagi pakai bahasa Alkitabiah. Tapi sebenarnya hatinya tidak lurus di hadapan Allah. Untuk yang seperti Yakub ya saudaraku ya. Saya bicara tentang Yakub. Saya tidak bicara semuanya, enggak. Yakub. Ada yang murni, ada. Tapi kita bicara untuk mereka yang punya karakter Yakub. Bagaimana cara mencuri domba. Memakai strategi yang pengetahuan, kecanggihan. Yang gak bisa dibantah. Laban gak bisa bantah akhirnya. Ayat selanjutnya. Dan setiap kali apabila berkelamin dengan kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Dipilih yang kuat-kuat.
Dia curi lagi yang terbaik, saudaraku. Makin dalam kejahatannya, makin hebat perampasannya, makin tenggelam dia nanti. Saudaraku, ada sebuah perumpamaan ya, bahwa kekayaan duniawi itu seperti orang yang minum air laut. Saudaraku, orang ketika terapung-apung tengah laut tidak boleh minum air laut. Sekali kamu minum air laut, kamu akan minum terus. Dan ketika kamu minum, kamu keracunan tubuhmu, kamu akan mati. Kadar asin di dalam tubuhmu itu meledak nantinya. Kekayaanmu akan meledakkan hidupmu. Keberhasilanmu akan meledakkan hidupmu. Karena kekayaan dunia itu seperti air laut yang asin. Enggak boleh, saudaraku. Kita lihat nih, Yakub meledak anak-anaknya menjadi sangat parah dalam kemiskinan. Moral anak-anaknya meledak, rusaknya luar biasa. Istri bapaknya ditidurin sama dia. Adiknya dibunuh sama dia. Ada kawanan yang dibunuh lagi sama dia. Luar biasa mereka. Liar tidak terkendali. Esau itu cuma yang namanya gemar berburu. Dia tidak membunuh Yakub kok. Cuma takut Yakub dibunuh. Esau cuma emosi. Tapi anak-anak Yakub bukannya emosi. Liar dan moralnya bejat, saudaraku. Anak-anak orang seperti ini moralnya akan bejat, perilakunya akan liar, saudaraku. Periksa anakmu, supaya kamu tahu apa yang kamu miliki itu seperti Yakub atau benar-benar dari Tuhan. Kalau ada liar dan bejat, ingat datang sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Roh Kudus akan terangi. Kamu berteduh di kegelapan yang mana? Mungkin hartamu, mungkin usahamu, mungkin segala macam di mana kamu berteduh. Keluar kamu dari sana. Keluar dari kegelapan itu. Terkena matahari langsung. Terbakar tidak apa-apa. Bayar harganya. Nah, di sana ketemulah nanti teduh sendiri ketika sore atau petang. Setelah itu baru kamu menghadap matahari di pagi hari hangat. Itu siklus sudah. Kembali pada siklus itu. Terus sampai kamu dipanggil pulang. Amin, saudaraku. Yuk kita lanjutkan tentang Yakub. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Luar biasa ya, saudaraku ya. Pencuri, merampok, merampas, lengkap paketnya. Ada orang-orang seperti itu, saudaraku. Serigala berbulu domba semua di gereja itu. Itu dia akan mencuri, merampas, dia akan merampok orang lain. Ada, saudaraku. Ada orang berhutang di gereja kepada sesama anggota gereja, membuat sesama anggota gereja itu bangkrut, saudaraku. Karena dia berhutang nggak tahu mesti bayarnya pakai apa. Ada orang membuat susah sesama jemaat. Ada hamba Tuhan yang membuat susah sesama hamba Tuhan. Mereka melakukan hal-hal seperti namanya Yakub. Ini saudaraku. Mau untung aja, mau cuan aja. Berpura-pura rohani, berbicara berperilaku rohani. Tapi di dalamnya rohana, saudaraku. Itu bukan madu, itu lebah, saudaraku. Ada. 12 murid aja satu menjual Yesus kok. Yang satu menyangkali. Coba bayangin, ada. Kita tidak boleh ingkar itu. Kita harus belajar, kita hindari hal yang begini, saudaraku. Amin, saudaraku. Ini kebenaran. Ini bukan segala sesuatu yang di luar kebenaran. Ini kebenaran yang dibicarakan. Mari kita telisik, jadikan pelajaran. Lalu menjadi terang buat langkah kita. Kita jangan menjadi Yakub. Dan kalau ketemu orang Yakub, hati-hati. Kamu akan ditipu. Itu aja. Orang-orang yang mau cuan aja di dalam pelayanan. Mau cuan aja di gereja. Kalau pastor tidak memberikan cuan, tidak memberi keuntungan, tidak memberi semua sesuatu yang baik buat dia, tinggalkan. Itu Yakub. Kelihatannya memberi, tapi tidak. Dia merampasi. Dia merampok. Paket penuh bisa ada sama dia. Itu Yakub paket penuh loh, saudaraku. Yang lemah dikasih ke Laban.
Ada orang-orang dalam pelayanan yang gak enak dikasih pelayan Tuhan yang lain, yang enak dia ambil. Dia memanipulasi terus supaya kelihatan baik di depan gembala, di depan pemimpin rohani. Ada juga di pekerjaan seperti itu. Ada juga orang-orang yang pengusaha seperti itu. Yang gak enak kasih temannya, yang enak dia makan sendiri. Dan saya selalu berbuat seakan-akan baik kepada orang-orang yang memberikan dia enak. Tapi yang gak enak dikasihin ke orang lain, yang resiko kasih orang lain. Kehendak Tuhan adalah pemberian dalam pengorbanan. Jalannya adalah menyangkal dilu, bikin salib, lalu memikul kuk. Nggak bisa, saudaraku. Harus ada kuknya, harus ada jalan salibnya, harus ada menyangkal dirinya. Harus ada kematiannya. Baru ada kebangkitan. Kalau Yakub nggak merampas, menipu, mengambil, merampok dia. Ayat selanjutnya. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah yang tidak meletakkan dandan itu ke dalamnya, jadi hewan yang lemah untuk Laban, yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub dan yang mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Dari sana dia kembangkan usahanya. Dia punya unta dan keledai. Awalnya kan enggak kambing totol-totol, domba totol-totol. Kelihatannya setelah itu wah perusahaan bagus. Uangnya dari mencuri. Punya unta keledai peternakan. Tapi awalnya dari domba kambing yang mencuri. Kelihatannya wah luar biasa. Sekarang kamu pengusaha sukses. Awalnya dari mencuri uang negara. Awalnya dari hutang tidak bayar. Awalnya dari menipu sesama pengusaha. Wah kelihatannya gereja besar. Awalnya dari menipu orang. Awalnya dari merampas haknya orang lain. Awalnya mengambil milik kepunyaan orang lain. Domba-domba orang lain. Dikasak kusuk. Diajarin. Sampai akhirnya meninggalkan. Banyak terjadi seperti itu saudaraku. Perpindahan jemaat yang sangat buruk. Jalan itu. Kenapa? Karena terjadi yang namanya Yakub, si penipu. Bintik-bintik, loreng-loreng, belang-belang. Tapi akhirnya mengembangkan, wah punya gereja banyak. Wah pastor yang dipakai Tuhan, luar biasa ini, bisa membangun gereja banyak. Cara membangun gereja banyaknya itu yang harus dipertanyakan. Damai sejahtera enggak? Tidak mau pakai cara Yakub. Amin saudaraku. Yang lemah enggak diambil. Yang kuat aja yang diambil. Sehingga gerejanya kelihatan megah kuat gitu saudaraku. Dari dulu sampai sekarang ada gereja seperti itu. Bahkan gereja-gereja seperti itu yang dulu udah bangkrut tuh. Pendirinya bangkrut tuh. Ini kebenaran saudaraku. Kita lihat nih perilaku Yakub. Akhirnya menjadi orang kaya unta dan keledai. Awalnya nyuri domba dan kambing. Hati-hati, Tuhan selalu bekerja. Tuhan selalu melihat akarnya, benihnya, asalnya dari mana. Dari mana kamu aku ambil. Tuhan selalu melihat benihmu dari mana. Itulah yang nanti buahnya. Allah harus melihat asalmu dari mana. Mestinya itu yang kamu lakukan. Enggak lebih, enggak kurang saudaraku. Sehingga enggak usah bermuka-muka jadi orang kaya. Bermuka-muka jadi orang intelek. Bermuka-muka baik di depan jemaat. Bermuka-muka dengan khotbah baik-baik saja. Penipuan terbesar itu di sana saudaraku. Enggak ada semuanya baik itu enggak ada. Bercerita apa adanya, saksikan itu. Karena kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Apabila perkara itu sudah selesai, bawa di hadapan jemaat. Apabila peristiwa itu terjadi, bawa di hadapan jemaat. Biarkan jemaat bertumbuh dewasa, menilai. Lalu lihat Tuhan bekerja. Karena mimbar Allah adalah mimbar pengajaran. Mimbar Allah adalah mempertontonkan bagaimana Allah mengalahkan dunia. Mimbar Allah itu akan membawa kita bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan menyelesaikan perkara dunia. Itu yang benar saudaraku. Sehingga jemaat boleh melihat kerajaan Allah. Lalu jemaat juga mengalahkan dunia. Bukannya malah jemaat itu menjadi sama dengan dunia. Masa pastor
pakai bodyguard, penjaga, pengawal. Coba saudara searching di YouTube, ada itu. Menjadi pembicaraan reporter asing. Jadi menjadi sebuah pertanyaan. Halo, akhirnya ambruk. Mati dalam kemiskinan. Lah ya itu mati waktu COVID. Yang mengubur juga nggak ada. Dikubur juga nggak bisa. Kenapa kok pas pada waktu itu ya? Karena Allah itu bekerja dalam segala hal. Itu jawabannya sudah. Hukuman tidak pernah dapat ditiadakan. Karena itu harga daripada perbuatan salah. Halo, aku akan membalaskan setiap orang seturut perbuatannya. Apa yang kita tabur, kita tuai. Amin saudaraku. Mari kita lanjut lagi. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita dari harta itulah yang membangun segala kekayaannya. Ayat selanjutnya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirman Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu dan aku akan menyertai engkau. Lihat saudaraku, Tuhan tetap bekerja loh. Tuhan berfirman sama Yakub, kamu pulang deh. Jadi kalau dengar suara Tuhan, tidak menyatakan kamu suci, tidak menyatakan bahwa langkahmu benar, tidak menyatakan bahwa hidupmu bersih. Yakub itu mencuri, menipu. Tuhan ngomong, pulang kamu ke nenek moyangmu sana. Jadi orang-orang, oh saya mendengarkan suara Tuhan. Kami rombongan ini, kami mendapatkan petunjuk Tuhan. Lalu wah jalannya. Demikian firman Tuhan. Emang terus hidupmu benar? Enggak. Ini Yakub loh buktinya. Halo. Daud itu menuliskan firman Tuhan isi hatinya. Hidupnya benar gitu? Enggak. Musa itu menyampaikan peraturan-peraturan Tuhan. Benar itu dalam keluarga? Tidak. Nah ini penting saudaraku. Jadi tidak ada yang orang suci, tidak ada orang benar. Yang benar itu kita dibenarkan dan disucikan saja. Tapi setiap kesalahan kita buat, itu kita harus bertobat dan kita harus menerima akibat dari kesalahan itu. Udah selesai. Yakub disuruh pulang ke negeri leluhurnya. Tapi akhirnya dari negeri leluhurnya dia berangkat ke Mesir. Tapi di negeri leluhurnya istrinya ditidurin sama anaknya. Proses berjalan saudaraku. Jadi saudaraku hidup itu tidak bisa seenaknya, semau-maunya, karpe dewe ikut keinginan diri, lalu melakukan sekehendaknya setelah saudara ikut Tuhan. Setelah saudaraku melayani Tuhan, gak bisa. Firman Tuhan itu tetap berkuasa penuh. Apapun yang saudara ambil, apapun kehidupan saudara, gak bisa. Dia tetap menetapkan, dia juga tetap mengurus dosamu. Dia menetapkan langkahmu, dia menetapkan firman-Nya, dia menetapkan tujuannya, dia menetapkan seluruh kepenuhan dia. Dia juga akan mengurus kesalahanmu. Jangan lupakan itu. Yakub disuruh pulang, Tuhan ngomong sama Yakub. Mengertikah saudara tentang hal ini? Sehingga berhentilah melakukan hal-hal yang tidak patut yang secara dunia. Hal-hal yang tidak selaras dengan Alkitab. Sehingga mulai menerima kepenuhan apa yang akibat itu Tuhan menyertai. Janji Tuhan menyertai Yakub disertai. Contoh disertai nih, terima hukuman. Tuhan yang menyertai. Halo. Yesus tidak mampu untuk naik atas kayu salib. Dikirimkan malaikat. Elia dikirimkan malaikat. Memberi kekuatan. Itu aja. Diberikan kekuatan untuk menanggungkan akibat dosa.
Lalu diberikan hikmat untuk belajar tidak melakukan lagi, keluar dari dosa itu. Tapi kalau nggak mau ya tetap aja melakukan lagi. Abraham itu 2 kali kok lakukan. Itu Yakub melakukan menipu Laban lagi. Akhirnya dia harus terima keputusan itu. Akibat dari keputusan itu, Allah tetap bicara loh. Ayat selanjutnya. Seru ya saudaraku, kalau melihat perjalanan Yakub, Rahel dan Lea. Ayat selanjutnya. Lalu Yakub berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa tidak lagi seperti yang sudah kepadaku, tapi Allah ayahku menyertai aku. Ayat selanjutnya. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Ini ucapan Yakub loh. Selanjutnya. Apabila ia berkata yang berbintik-bintik akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak-anak yang berbintik-bintik. Tapi apabila ia berkata yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba beroleh anak yang bercoreng-coreng. Nipu lagi, dosa lagi. Kan dia yang melakukan dengan menaruh dahan itu. Bagaimana Yakub berbalik kata, berpantun, membalikkan keadaan, menggambarkan bahwa dia tidak salah. Padahal dia loh yang ngatur, sampai yang kuat itu punya dia, yang lemah punya Laban. Dan diketahui oleh anak-anak Laban. Karena anak-anak Laban pintar. Lihat tuh, dosa terus membawa pada kepandaian kita berdosa. Sekali lagi, dosa membawa kita lebih pandai lagi berdosa. Melakukan pelanggaran itu akan membawa kita lebih hebat lagi melakukan pelanggaran, lebih berani lagi melakukan pelanggaran. Dibutuhkan pertobatan di mana hati yang berpaling sungguh-sungguh. 1, sadar akan dosa. Yang kedua, berusaha sekuat-kuatnya melawan dosa seumur hidupmu. Yang ketiga, tanggung akibat dosa yang pernah kamu lakukan. Yang keempat, beritakanlah bahwa itu dosa. Supaya banyak orang menyadari bahwa itu dosa. Ceritakan perjalanan dosa sampai akibat dari dosa itu. Plus ceritakan kemuliaan Allah, kebaikan, kemurahan Allah di mana kita dikeluarkan dari dosa itu. Kita dilepaskan dari ikatan dosa itu. Ceritakan itu. Jika semua harus diberitakan, termasuk dosa. Tidak yang baik-baik saja dipakai mimbar. Jadi pastor kayak Tuhan, pastor kayak wah malaikat suci. Enggak, malaikat aja ada yang jatuh. Sepertiga malaikat. Enggak bisa. Tidak ada keseimbangan di gereja, itu sihir saudaraku. Yang indah-indah aja yang dibilang itu sihir saudaraku. Gak bisa, harus cerita kehidupan, harus menyaksikan perbuatan Tuhan, harus menyaksikan perbuatan manusia, harus menyaksikan perbuatan setan. Itulah isi Alkitab. Yakub memutar balikkan keadaan, Fasilida, dia merasa tidak salah. Padahal dia atur semua di balik layar, behind the scene. Kita udah baca itu. Ini perkataan Yakub tuh. Bagaimana hebatnya, bagaimana kuatnya, bagaimana lebih pintar lagi dia membohongi. Kasus Esau dengan kasus Laban berlipat ganda. Dan dia mendapatkan kekayaan. Lalu dia mendapatkan namanya onta dan keledai. Onta itu binatang yang mahal harganya. Dia menjadi pengusaha dengan perusahaan yang mahal harganya. Amin saudaraku. Yuk lanjut. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pakai nama Tuhan lagi. Itulah serigala berbulu domba di gereja. Itulah orang melayani Tuhan serigala berbulu domba di gereja. Berpenampilan baik-baik, menceritakan baik-baik. Tapi tidak menjadi ayah yang baik, tidak menjadi suami yang memelihara keluarga, ayah memelihara keluarga. Istri disuruh kerja mati-matian. Istri kekurangan tidak peduli, anak kekurangan tidak peduli. Semua sudah saya jalani. 10 tahun pertama kehidupan rohani. Tidak pernah peduli dengan kesusahan keluarga. Allah pukul saya sampai lumpuh. Melayani Tuhan, Tuhan bicara. Dalam pelayanan, Tuhan melawat umatnya luar biasa. Tapi dosa itu juga luar biasa bertumbuh.
Di mana ada dosa melimpah-limpah, di situ kasih karunia melimpah-limpah. Jadi kalau dipakai melimpah sama Tuhan, ingat ada dosa melimpah-limpah. Apabila ada banyak kelebihan, ada kekurangan yang melimpah-limpah. Itulah Alkitab. Cuman gak mau diberitakan aja. Sehingga gereja lumpuh dengan namanya pengajaran dosa. Gereja lumpuh dengan tipu muslihat dunia. Akhirnya semua cuma indah-indah dongeng aja tentang Allah. Dongeng aja tentang Alkitab. Cerita yang namanya yang baik-baik saja. Sehingga puji Tuhan, haleluya, Allah itu baik. Tidak pernah mengenal yang namanya bagaimana liciknya dunia. Bagaimana kita domba di tengah-tengah serigala. Lalu bagaimana ada domba yang ternyata serigala. Di mana setan nangkring di pohon yang namanya buah terlarang. Di mana kita sendiri bisa menjadi setannya. Nyah kamu iblis dari hadapanku. Di mana kita menjadi pencuri. Semua tidak diberitakan. Jemaat cuma dipakai menuju pesta yang akhirnya menuju neraka semua itu nantinya. Itulah keadaan zaman sekarang mega church. Ketakutan kehilangan jemaat karena biaya yang ditanggungkan. Kalau itu dari Tuhan, Tuhan yang bayarkan. Jadi nggak usah manipulasi. Berikanlah jemaat itu makanan yang menyehatkan. Ada daging, ada sayur, ada buah, ada jus, ada es jeruk, ada telur goreng, ada nasi goreng, ada yang namanya sayur mayur, ikan, berikan semuanya. Sehingga jemaat bertumbuh sehat, mengenal semua yang Allah sediakan. Segala makanan rohani dia harus makan. Paria itu pahit, tapi menyehatkan. Sayur itu tidak enak, tapi menyehatkan. Dibutuhkan untuk kesehatan tubuh. Segala suatu pengajaran yang keras, yang menyatakan tentang dosa atau kesalahan, itu menyehatkan tubuh rohani jemaat. Iman jemaat akan bertumbuh dengan sehat. Kenapa harus disembunyikan? Kesalahan terbesar itu di sana. Akhirnya Tuhan porak-porandakan di akhir hidupnya. Dan sekarang mulai menyusul lagi yang baru, dan baru melakukan hal yang sama. Saya lihat setiap penampilannya ngeri. Kenapa kok begini ya? Semua Tuhan mujizat. Semua Tuhan itu baik. Semua itu Tuhan bekerja. Semua itu puji Tuhan. Semua Tuhan bicara. Jadi kehidupan ini betul-betul religius banget. Gak ada celah. Kata siapa? Paulus saja mengatakan, cabut duri dalam darah dagingku. Cukup kasih karuniaku untuk kamu. Itulah Tuhan. Itulah kebenaran. Yuk kita lanjut lagi. Tuh, ngarang cerita. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Ngarang cerita dia. Ngomong atas nama Tuhan lalu ngarang cerita. Berlapis-lapis itu. Maka dipanggil si penipu. Berlapis-lapis dustanya. Banyak anak Tuhan seperti itu. Saudaraku, orang yang terlalu banyak menyembunyikan segala sesuatu, orang itu penipu besar. Terang itu akan menerangi kegelapan. Terang itu selalu menyatakan dirinya apa adanya. Anak-anak terang itu selalu menyatakan apa adanya. Jadi nggak ada, kita harus berhikmat, nggak ada. Penyampaian yang baik itu yang benar. Jadi terlalu banyak alasan karangan atas nama Tuhan lagi. Ini Yakub mengarang, aku bermimpi pada suatu kali. Ayat selanjutnya. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku ya Tuhan.
Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihat bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercorek-corek, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Semua membenarkan diri atas nama pewahyuan. Banyak terjadi di gereja seperti itu. Khususnya gereja yang mengenal karunia-karunia Roh Kudus. Mengatasnamakan Tuhan. Hancur semua. Mengatasnamakan iman. Dengan iman kita rebut Jakarta. Dengan iman kita bangun menara doa di Kemayoran. Gak jadi tuh. Kena denda pemerintah DKI terus tuh. Gak bisa kebayar itu. Bangkrut akhirnya. Disalahin semua orang akhirnya. Lalu diusir keluar dari gereja. Itu kenyataannya kok. Pahit hidupnya akhirnya. Semua atas nama Tuhan. Semua atas nama iman. Coba saudaraku renungkan ini. Membesarkan pelayanan itu harus. Membuat megah pelayanan itu harus. Tapi biarkan Tuhan yang membesarkan dan memegahkannya. Kalau tidak, ya sudah. Kita diutus di tempat di mana Tuhan inginkan. Di mana aku berada, pelayanku berada. Ya sudah saudaraku. Tidak usah ngarang-ngarang, tidak usah beribu dusta untuk mendapatkan sesuatu yang wah supaya kamu menjadi yang terbaik, lalu kamu menjadi kamu memiliki yang Gak usah, gak bisa saudaraku. Ini kenyataan, ini story sejarah yang terjadi. Di namanya pelayanan gereja. Banyak yang seperti itu saudaraku. Terguling semua gara-gara kasus keuangan. Ayat selanjutnya. Akulah Allah yang di Betel itu di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Ayat selanjutnya. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub katanya, bukankah tidak ada lagi bagian warisan kami dalam rumah ayah kami ini? Yakub bercerita, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan ceritanya. Oke lah, dianggap itu dari Tuhan. Tapi dia kan yang buat bintik-bintik itu. Lalu yang kuat diambil dan makasih di Laban. Dari sudut manapun Yakub itu mencuri. Oke, nggak bisa pastor katakan Yakub itu mengarang cerita. Itu kebenaran. Oke, kebenaran. Udah? Lalu apa yang dilakukan Yakub? Dia dipercaya Laban. Tapi dia mencuri dari Laban. Dia atur segala perkara supaya punya dia lebih bagus dari Laban. Dia tidak lepaskan gitu aja. Lepaskan liar, nanti ketemu bintik satu ambil. Oh enggak ada, tunggu. Enggak. Dia atur, dia letakkan di palungan, dia landahan, semuanya dia atur. Terus mengatasnamakan Tuhan. Lalu Tuhan ngomong apa itu yang dia ceritakan? Masa Tuhan menyetujui kecurangan dia? Nggak bisa. Tuhan juga suruh bilang, lu pulang deh ke kampung halaman lu deh. Gitu saudaraku. Nah sekarang Rahel dan Lea mulai maju nih. Tolong ayatnya ditampilkan. Tapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala difirmankan Allah kepadamu. Tolong ayat 15 dulu. Ayat 14. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Laban tidak memberi mereka warisan. Lanjut. Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing karena ia telah menjual kami, juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Ini dendam Rahel dan Lea. Itu bicara tentang bagaimana seorang anak itu yang tidak puas dengan orang tua. Itu pengajaran yang lain saudaraku. Lanjut. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala difirmankan Allah kepadamu. Ayat selanjutnya. Lalu bersiaplah Yakub dinaikkannya anak-anaknya dan istrinya ke atas unta itu. Istrinya juga mengatasnamakan Allah. Yakub curang saudaraku. Ayat selanjutnya. Digiringannya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yaitu ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram.
dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Ayat selanjutnya. Adapun Laban telah pergi mengunting bulu domba-dombanya, ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Coba lihat saudaraku, kita berhenti di sini. Rahel mencuri terafim. Terafim itu namanya penyembahan berhala. Rahel itu menyebut nama Tuhan, tapi dia ambil penyembah berhala. Dia berhala pada berhala. Orang yang dikejar Yakub ternyata itu menyembah berhala. Kekayaan yang saudara kejar ternyata itu dari berhala. Perusahaan yang saudara inginkan itu ternyata dari berhala. Berhala itu penguasa dunia. Sehingga penguasa dunia itu memberikannya kepada saudara. Karena saudara mengejar dunia. Barang siapa ingin kaya, dia akan jatuh dalam berbagai pencobaan. Akar dari segala kejahatan, cinta akan uang. Berendeng tuh firman tuh. Sehingga hari ini hati-hati. Sekali lagi, kita cuman harusnya mau diberkati Tuhan. Ukuran Tuhan. Kalau Tuhan buat sedemikian rupa, nilainya bagian Tuhan. Karena kita diberkati untuk menjadi saluran berkat. Kalau ingin kaya, kita akan diberikan uang. Karena kekayaan bentuknya dalam nilai uang. Lalu kita mencintai kekayaan kita karena nilainya tinggi, uangnya tinggi. Maka keluarlah akarnya, yaitu kejahatan yang akan kita lakukan, itu saja. Tapi kalau diberkati, menerima segala sesuatu, cukupkanlah apa yang ada padamu. Kesusahan hari ini cukup hari ini, esok punya kesusahan sendiri. Ketuk pintu aku buka, minta aku beri. Apabila aku tinggal di dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, mintalah segala itu, percaya kamu sudah terima. Ini itu sudah aku buat kepadamu, kalau kurang minta, pasti aku beri. Kenapa kamu berbuat jahat terhadap Uria? Sehingga kita boleh, Tuhan kayaknya kurang aku minta, Tuhan aku ingin aku minta. Dikasih sama Tuhan. Tapi menurut yang namanya ukuran Tuhan. Bisa direvisi, bisa langsung dikasih. Menurut waktunya Tuhan, bisa dikasih lebih juga. Tuhan itu Bapak yang baik. Dunia itu jahat. Dunia itu penyembahan berhala terafim. Dunia itu membawa saudara pada penyembahan kekayaan. Dunia itu akan menjawab saudara pada akar kejahatan karena saudara cinta akan uang. Saudara tidak mungkin cinta Tuhan lagi. Tidak mungkin rela menderita dalam pelayanan. Karena yang saudara kejar yaitu uang untuk mendapatkan kekayaan. Mengejar kekayaan untuk mendapatkan uang. Sehingga saudara bukan diberkati. Yusuf tidak diberkati Tuhan. Karena dia sakit, anaknya brutal, bejat. Percuma kamu memiliki seluruh harta di dunia ini, kalau jiwamu binasa. Kesedihan akan diterima. Keadaan itu membuat kita direndahkan. Oleh karena anak, karena ini, karena itu, direndahkan. Ini ada sebuah cerita saudaraku, anak Tuhan melayani di sebuah gereja. Anaknya itu meninggalkan orang tuanya setelah menikah. Anaknya nggak mau orang tuanya. Padahal orang tuanya bekerja mati-matian mencari uang sehingga dapat memberikan yang terbaik buat anaknya. Kenapa? Kalau mengajar anak, memperlihatkan anak, kalau berperilaku selalu semuanya diukur dengan nilai uang. Kamu tahu enggak kalau ini mahal? Kamu tahu enggak kalau aku sudah sekolahan kamu udah habis banyak? Kamu tahu enggak kalau ini begini? Semua ujungnya bicara tentang uang. Yang menjadi Tuhannya itu uang. Kamu tidak bisa menyembah aku atau mamon. Amin saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.